Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil critical review dokumen UKL-UPL yang berjudul Koperasi Gapura terkait pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS dan fasilitas penunjangnya yang berlokasi di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Kami beranggotakan Muhammad Alif Al-Hakim dengan NIM 1929 dan juga saya sendiri yaitu Firdausia dengan NIM 1975. Jadi selanjutnya untuk bab 1 di sini ada pendahuluan yang mana untuk peninjauan dokumen UKL sendiri yang membahas tentang efek yang ditimbulkan dari pembangunan TUKS beserta arah penanganan serta pemantauan yang didasarkan pada upaya menjaga kondisi lingkungan hidup agar dapat memberikan pandangan terkait sistematika beserta kelebihan dan kekurangan serta urgensi dari penyusunan dokumen evaluasi ini sendiri. Lalu di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan dari dibuatnya dokumen UKL Koperasi Gapura terkait pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS dan fasilitas penunjangnya. Yang kedua, bagaimana tahapan penyusunan dokumen UKL Koperasi Gapura terkait pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS dan fasilitas penunjangnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana teknik analisis yang dilakukan dalam penyusunan UKL Koperasi Gapura terkait pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS dan fasilitas penunjangnya. Ini ada deskripsi terkait bagaimana dokumen UKL ini sendiri. Yang pertama, untuk di nama rencananya, rencana di dokumen UKL yang kami tinjau adalah pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS dan fasilitas penunjangnya. Untuk lokasi rencananya sendiri berada di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk besaran atau skala rencananya sebesar 5,45 hektar. Dan untuk dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana kegiatan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri, yang pertama ada komponen lingkungan ruang dan lahan transportasi yang mana berpengaruh dengan gangguan transportasi darat dan gangguan lalu lintas pelayaran. Dan untuk yang kedua, komponen lingkungan fisik kimia yang mana mencakup penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan timbasan air larian atau runoff, peningkatan laju erosi, penurunan kualitas air sungai, peningkatan limbah padat dan cair atau limbah domestik, serta timbulan limbah B3. Dan untuk komponen lingkungan biologi sendiri menimbulkan gangguan vegetasi darat dan fauna serta terganggunya biota perairan. Lalu untuk komponen lingkungan sosial atau sosial, ekonomi dan budaya berupa peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, serta timbulnya sikap dan persepsi masyarakat terkait bagaimana pembangunan terminal khusus untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Berikut tabel terkait upaya pengelolaan dan pemantauan dari proyek pembangunan TUKS. Selanjutnya pada bab 3 mengenai dokumen UKL-UPL ini membahas mengenai analisa konten. Yang pertama ada jenis evaluasi, di mana dokumen UKL-UPL ini termasuk ke dalam evaluasi awal kegiatan yang mana berupa penilaian terhadap kesiapan program atau kegiatan serta digunakan sebagai detektor kelayakan dari program yang direncanakan. Ini didasarkan pada teori William Dunn, di mana dokumen UKL-UPL ini termasuk ke dalam evaluasi keputusan teoritis. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang dibuat sebelum proyek berjalan dan juga menggunakan pendekatan yang bersifat ilmiah dengan pendalaman data primer dan data sekunder yang mendetail. Kemudian untuk siklus evaluasi perencanaannya sendiri pada dokumen ini termasuk ke dalam tahap perencanaan yang mana sudah dilakukan peninjauan terkait bagaimana akibat dari berjalannya suatu kegiatan sebelum kegiatan itu sendiri dimulai. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang dibuat sebelum adanya proyek berjalan yang mana berisi mengenai efek yang akan timbul apabila proyek ini berlangsung. Selanjutnya mengenai tingkatan evaluasi dalam dokumen ini. Pada tingkat proyek yang mana evaluasi dilakukan pada proyek pembangunan TUKS, hal ini dibuktikan dengan evaluasi dilakukan pada tahap perencanaan sebuah proyek, yaitu berupa pembangunan terminal untuk kebutuhan sendiri atau TUKS, yang mana merupakan proyek dari program kawasan pertambangan dalam kebijakan RT/RW Provinsi dan juga RT/RW Kabupaten.
Selanjutnya untuk bab kesimpulan, di mana dari dokumen UKL-UPL yang telah direview ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan TUKS sendiri akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang mencakup komponen lingkungan ruang, lahan, transportasi, komponen lingkungan fisik kimia, komponen lingkungan biologi, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, yang mana dengan penyusunan dokumen UKL-UPL ini, dampak yang akan ditimbulkan dapat diketahui sehingga dapat dirumuskan bentuk atau upaya pengelolaan dan juga pemantauan terhadap lingkungan hidup yang terdampak dari pembangunan proyek tersebut. Sekian pemaparan dari critical review kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.